Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain daripada ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik berupa waktu luang, nikmatul mal, nikmat kesehatan dan yang lain-lainnya. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang masih tertanam di dalam dada kita, sehingga kita masih terpanggil untuk melaksanakan segala perintah Allah, untuk melaksanakan sholat subuh jamaah, dan insya Allah kita talabul ilmi sama-sama untuk mengkaji nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin pada kesempatan kali ini karena mungkin mendekati Ramadan, saya mungkin hanya ingin merefleksi apa yang sudah saya sampaikan dari kitab ini. Dari mulai pertama kali kita membaca apa yang dituliskan oleh muallif di sini, yang pertama adalah tentang Bismillah. Bismillah, bahwasanya kita di dalam melakukan segala aktivitas yang bermanfaat buat kita itu hendaklah kita mengucapkan Bismillah, memulainya dengan Bismillah, ucapkan dengan Bismillah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan memberikan informasi kepada kita dengan hadisnya, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah wa huwa aqta. Setiap perkara yang memiliki manfaat buat seseorang, buat kita, la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa aqta, maka dia terputus. Maka dia terputus. Ini pentingnya kita mengucapkan bismillah. Jadi memulai sesuatu dengan niat yang jelas, dengan niat yang karena Allah. Apa saja yang kita lakukan, itu makan, minum dan sebagainya. Kemudian juga tentang rahmat Allah, bahwasanya rahmat Allah itu adalah luas. Bahwasanya rahmat Allah itu amatlah luas.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada dikatakan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita ingat bahwasanya Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang luas, rahmatan wasi'atan, rahmat yang luas yang meliputi segala sesuatu, yang meliputi semua makhluk. Baik dia kalau manusia, baik dia manusia yang beriman maupun yang tidak beriman. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Ar-Rahim, sifat Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahmannya Allah itu meliputi semua manusia, baik yang dia beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman. Nah, supaya orang yang tidak beriman ini mendapatkan rahmat Allah secara terus-menerus, yang itu yang dikatakan dengan rahmatan wasilah, rahmat yang bersambung, maka kita dakwah kepada mereka. Ini adalah bentuk dari rahmatan lil alaminnya kaum muslimin, yang mendakwahkan orang-orang yang belum Islam. Itu bentuk rahmatnya. Bentuk rahmatan lil alamin adalah ketika kita mendakwahkan mereka kepada Islam. Justru kalau kita mendiamkan mereka, membiarkan mereka di dalam kekafiran, justru kita bukan orang-orang yang punya misi rahmatan lil alamin. Karena membiarkan mereka tidak beriman kepada Allah. tidak mengajak mereka kepada keimanan kepada Allah. Justru malah kita sebaliknya dari misi kita sebagai rahmatan lil alamin. Karena orang-orang yang kafir kemudian dia terus-menerus dalam kekafirannya, kemudian dia mati, itu adalah dilaknat oleh Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, apa dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan Innal ladzina kafaru wa matu, kemudian dia mati, kemudian dia meninggal, wa hum kuffarun, dan tetap dalam keadaan kekafirannya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika, mereka itu adalah alaihim la'natullah, atas mereka laknatnya Allah. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dalam keadaan kafir, terus di dalam dunia ini dia hidup, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, maka bagi mereka itu adalah laknatnya Allah. Wal malaikatu wan nasi ajma'in, bukan hanya Allah yang melaknat, tapi malaikat dan manusia yang lainnya. Jadi kalau seperti ini, apakah kita rahmatan lil alamin kalau membiarkan orang kafir? Bukan, tidak rahmatan lil alamin. Justru ketika kita mendakwahi mereka dengan bijaksana, dengan baik, dengan lemah lembut, tentu ini adalah bentuk daripada rahmatan lil alamin. Kalau kita mendiamkan, maka kita tidak memenuhi tugas kita, fungsi kita sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka diutusnya Nabi, kemudian kita mengikuti Nabi, fungsinya Nabi, tugasnya Nabi berganti kepada kita sebagai seorang mukmin muslim. Maka letak tugas kita adalah kita mengajak kepada manusia untuk kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk rahmatnya kita kepada makhluk, kepada alam semesta. Jadi ketika kita ingin dikatakan rahmatan lil alamin, amalkan dakwah ya. Kita berdakwah kepada orang lain. Kemudian masalah ilmu ya. Kita wajib untuk mencari ilmu atau memahami atau mengilmui tentang apa yang pertama kemarin itu, tentang la ilaha illallah, ma'rifatullah. Kita yang wajib bagi kita adalah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 perkara, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ketika orang mengenal Allah, maka amalannya akan senantiasa baik, senantiasa bagus, senantiasa akan beramal dengan amalan-amalan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak mengenal Allah, maka amalannya sesuka hatinya. Kemudian juga ma'rifatu dinil Islam, memahami agama Islam dengan dalil-dalilnya, bil adillah, dengan dalil-dalilnya, bukan berislam secara di luar cara ini ya. Artinya banyak cara-cara yang mereka mengamalkan agama ini dengan jalan yang selain ini ya.
dengan jalan yang selain mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bisa dengan mimpi barangkali, dengan mimpi atau dengan yang lainnya, atau tradisi-tradisi. Kalau tradisi itu kalau yang baik kita ambil, kita terima. Kalau yang tidak maka dirubah, taghyir. Maka tidak ada alasan dengan istilah keberagaman. Ya. Jadi keberagaman itu memang ada, tetapi keberagaman ada yang permanen, ada yang memang dia proses. Ya. Ketika Allah katakan ya ayyuhal insan, wahai manusia, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini permanen, sesuatu yang memang alamiahnya seperti itu. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, aku telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan ini permanen, gak bisa dirubah-rubah. Ini keberagaman yang memang asli, keberagaman yang memang dia adalah alamiah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Padang, misalnya suku Minang dan sebagainya. Ini alamiah, sesuatu yang memang seperti itu tabiatnya, berbeda-beda. Lita'arafu, untuk saling mengenal, supaya kita saling mengenal suku ini, suku itu dan sebagainya. Ada orang China, ada orang Arab dan sebagainya, ada orang Afrika dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang memang sudah keberagamannya sudah alamiah. Yang kedua ada keberagaman yang memang dia proses, bukan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah seperti itu, atau sesuatu yang sudah ditetapkan Allah seperti itu. Ya, itu misalnya antara pemikiran-pemikiran. Ini perbedaan-perbedaan yang harus diarahkan kepada wahyu. Ya, ada perbedaan orang berpaham sekuler misalnya, ada orang yang berpaham liberal, ya, ada orang yang berpaham apalagi, ya macam-macam lah ya, berpaham liberal bebas misalnya. Itu harus diarahkan kepada Islam, kepada sunnah, kepada wahyu, kepada Al-Quran. Nah, ini bukan sesuatu yang perbedaan yang dibiarkan, tidak. Tetapi perbedaan ini harus diarahkan kepada persatuan. Perbedaan yang seperti ini harus diarahkan kepada persatuan dengan cara yang baik tentunya. Ya, kalau ada orang yang berpaham liberal misalnya, ya, yang misalnya menyampaikan Al-Quran, tentang Al-Quran misalnya, itu misalnya kasus ketika Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke lautan, kemudian terbelah menjadi daratan, itu hanya sebagai misalnya ya pemikiran seperti itu hanya sebagai sesuatu yang bukan hakikatnya gitu, bukan yang hakiki, itu hanya sebagai majas misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Masalah seperti itu. Ini perlu diluruskan, dikembalikan kepada Al-Quran. Maksudnya Nabi Musa mengetukkan tongkatnya itu sesuatu yang hakiki, sesuatu yang benar-benar diketukkan tongkatnya itu ke lautan, kemudian lautan itu terbelah. Ada lagi pemikiran yang lain misalnya tentang kebebasan. Ya, manusia bebas melakukan apa saja, sampai ketika mereka memiliki keyakinan atau paham bebas, ya, bebas melakukan apa saja dalam hal memilih sesuatu, ya pasangan misalnya, bebasnya LGBT dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang perbedaan yang bisa diterima, akan tetapi suatu perbedaan yang harus diarahkan kepada yang baik, kepada yang sesungguhnya seperti apa perbedaannya. Ya, karena sekarang itu perbedaan itu makin rancu. Paham kita itu bebas atau pemikiran tentang kebebasan HAM dan sebagainya, itu banyak hal-hal yang tidak sesuai. Yang mestinya itu bukan kebebasan karena keberagaman, tetapi itu adalah kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang kebablasan, bukan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Ini adalah keberagaman yang harus diperbaiki, bukan sesuatu yang kita diamkan. Nah, kemudian tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat Allah itu supaya rahmat Allah itu nyambung sampai ke akhirat, maka kita
manusia itu wajib beriman kepada Allah supaya rahmatnya itu nyambung ke akhirat, bukan hanya di dunia saja. Ya, kalau orang-orang yang non muslim misalnya, ketika dia melakukan hal-hal yang baik, dia penderma, dia berbuat baik kepada yang lainnya, itu hanya untuk di dunia saja. Ya, kebaikannya hanya dia dapati di dunia, tetapi amalan baiknya tidak ada di dalam akhirat, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada akad dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai akad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang muslim dia punya akad kepada Allah. Ketika dia beriman kepada Allah, maka Allah akan jadikan amalannya memiliki ganjaran, memiliki pahala yang ada di sisi Allah yang akan diberikannya kepadanya nanti ketika di yaumil akhir. Adapun orang-orang yang berbuat baik tanpa dia merubah imannya kepada Allah, beriman kepada Allah, maka amalannya bagaikan fata morgana saja, hanya berguna di dunia saja. Dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan itu hanya di dunia. Mungkin dihormati orang ketika dia sering berderma, sering donasi, hanya kebaikannya hanya sebatas dunia saja. Ya, dia dihormati orang, dijaga orang dan sebagainya. Akan tetapi di sisi Allah amalannya agak bagaikan fata morgana, tidak ada manfaatnya di dunia, di akhirat. Ya. Tidak ada ganjaran yang Allah berikan kepada mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah. Ini bentuk daripada rahmat Allah yang berlanjut, rahmatan wasilatan, rahmat yang berlanjut kepada kehidupan yang berikutnya. Kemudian tentang ilmu juga, bahwasanya kita ada mengetahui tingkatan-tingkatan daripada ilmu. Ya. Ada yang dikatakan sebagai ilmu itu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, sesuatu yang pasti yang kita ketahui tentang sesuatu ya. Api misalnya kita yakin itu panas, kita tahu dia panas, kita pegang dia panas, itu ilmu yakin, sesuatu yang yakin. Adapun ada hal-hal yang selain itu, ada yang zon, ada yang waham, dan ada yang tingkatan yang berikutnya. Itu merupakan hal-hal yang harus kita rubah ke arah keyakinan. Maksudnya yakin itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, seperti yang pernah juga saya sampaikan, maksudnya ada tingkatan ilmal yaqin. Ya. Ketika seseorang mendapatkan informasi dari Al-Quran tentang masalah surga, neraka, valid ada di dalam Al-Quran tentang surga dan neraka, maka itu adalah bentuk ilmal yakin. Kita meyakini itu karena ada informasi dari Allah tentang hal-hal yang disebutkan tadi. Ya. Akan tetapi walaupun kita belum pernah melihatnya, ya, belum pernah memasukinya, itu beda lagi. Ya. Yang pertama kita faham bahwasanya itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, informasi yang datang dari Allah. Ini bentuk dari ilmal yakin. Ya. Keyakinan yang timbul di hati kita karena ilmu yang sampai kepada kita. Ya, tentang kematian juga seperti itu. Bahwasanya setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Ini ilmal yakin. Ada yang tidak yakin dengan ini? Ada yang tidak yakin dengan kematian? Tidak ada. Ya. Kita melihat orang meninggal. Ya. Di depan saya ada yang meninggal kemarin. Ya. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya setiap makhluk akan mati, kullu nafs, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, setiap yang bernafas akan mengalami kematian, maka kita yakin dengan itu informasi dari Allah. Kemudian kita melihat itu, ya, maka bertambah keyakinan kita menjadi ainal yakin, menjadi keyakinan yang sudah kita lihat melalui indera kita, yaitu berupa penglihatan, ainal yakin. Ya. Nanti ketika kita mengalami sakaratul maut, maka itu akan kita mengalami haqqul yakin. Maksudnya kita memang benar-benar meyakini adanya kematian. Kita sudah mengetahui dengan Al-Quran, kita sudah melihat ada orang yang meninggal, yang mati. Kemudian juga ketika kita mengalami sakaratul maut, kita mengalaminya itu adalah haqqul yakin. Tingkatan yang berikutnya haqqul yakin. Ya, sama dengan yang lainnya, surga. Saat ini kita hanya meyakini itu sebagai ilmal yakin, sesuatu ilmu yang kita yakini, belum pernah kita melihatnya dan belum pernah kita merasakan atau menempati, menginjak atau memijakkan kaki kita di surga. Maka ini belum sampai kepada ainal yakin dan juga haqqul yakin.
Kemudian tentang ketaatan kita kepada Allah. Bahwasanya kita poros daripada hubungan kita dengan Allah adalah ketaatan kita kepada Allah. Seseorang yang taat kepada Allah maka dia telah memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah memiliki memegang tali yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang Nabi Adam ketika awal diciptakan, maka Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, bukti penghormatan, maka iblis menolak untuk sujud. Ini adalah bentuk ketidaktaatan. Bentuk ketidaktaatan makhluk kepada Khalik, Sang Pencipta. Maka ketika kita memahami bahwasanya ketaatan itu adalah poros kita kepada Allah, ya, as kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, maka kita harus melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kebalikannya, ya. Jangan justru kebalikannya. Apa yang Allah berikan tentang sesuatu, apa yang Rasulullah perintahkan tentang sesuatu walaupun kecil, maka kita wajib melaksanakannya. Hatta sesuatu yang kecil. Ya, kadang-kadang sesuatu yang kecil itu kita remehkan karena akal kita. Sebagaimana iblis meremehkan perintah Allah karena akalnya. Karena dia mengatakan bahwasanya dia lebih hina dari saya, dia lebih rendah dari saya. Ya. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini pemikiran iblis. Padahal yang dituntut dari kita adalah bukan bagaimana kita memikirkan apa yang Allah perintahkan, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu. Ya. Kalau kita memikirkan dulu, ya, walaupun memang kita harus menggunakan akal kita. Ya. Akan tetapi ketika wahyu itu telah valid, sahih dari Allah dan Rasulnya, maka kita tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Jangan banyak berpikir, oh ini kan begini, oh begitu, oh ini kan seperti ini, oh macam-macam ya. Maka kita wajib menyambung hubungan kita dengan Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian terakhir ketika kita telah sampai pada pembahasan tentang tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini kita sudah coba untuk kita gali. Yang pertama, ketika kita memahami tauhid asma wa sifat, ya, asma wa sifat sampai kepada tauhid asma wa sifat, tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita beriktikad bahwasanya Allah esa di dalam nama dan sifat-sifatnya. Ya, i'tiqadu infiradillahi bil kamali al mutlaq, dengan kesempurnaan yang mutlak. Ya. I'tiqad kita terhadap Allah tentang kesempurnaan yang mutlak min jami'i wujuhi min jami'i wujuh, dari setiap wajah, dari setiap arah, ya. Binu'util azamah, ya, dengan sifat-sifat Allah. Jadi kita meyakini sifat-sifat Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang mulia, yang jalalah wal jamal, dan yang indah. Maksudnya Allah memiliki nama dan sifat yang indah, nama dan sifat yang baik, yang mulia. Kemudian di dalam masalah sifat ini dikatakan di sini bahwasanya kita tidak boleh mentahrif. Ya, dalam masalah asma wa sifat Allah kita tidak boleh mentahrif, yaitu kita mencondongkan makna, mencondongkan kata-kata yang ada di dalam dicantumkan dalam Al-Quran tentang sifat Allah kepada makna yang lainnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tahrif adalah at-taghyir, merubah, wat-tabdil, dan mengganti. Sedangkan di dalam istilah wat-tahrifu fi babil asma'i
tahrif di dalam bab asma was sifat, di dalam asma dan sifat, yaitu taghyiru alfazi nususil asma'i was sifati au ma'aniha an muradillahi biha. Yaitu kita tidak boleh mentahrif, yaitu maknanya kita tidak boleh merubah nas-nas Al-Qur'an tentang asma dan sifat Allah. Misalnya Ar-Rahman, yang maknanya adalah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kemudian istiwa juga seperti itu. Tidak boleh kita merubah-rubahnya menjadi makna yang lainnya. Ketika Allah katakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy, maka kita wajib mengisbatkan tentang itu, sebagaimana Allah dan Rasulnya dan para sahabat semua mengisbat tentang sifat istiwanya Allah, sifat bersemayamnya Allah di arsy, tanpa kita mentahrifnya, merubah maknanya dengan misalnya mentahrif dengan mengatakan bahwasanya istiwa di sini adalah maksudnya adalah istaula atau menguasai. Karena makna menguasai itu ada di dalam di dalam pengertian yang lainnya, berbeda. Kemudian juga misalnya tangan, ketika Allah katakan Allah memiliki tangan, maka kita wajib juga mengisbat tentang sifat tangan bagi Allah. Tidak boleh kita merubahnya menjadi misalnya kudrah, menjadi kekuasaan Allah. Tidak bisa seperti itu. Kita tetapkan itu sebagai tangan. Jadi tidak boleh kita menyimpangkan atau menyondongkan makna kepada makna yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita ta'til. Ta'til itu adalah secara bahasa adalah ma'khuzun minal utli allazi huwa al-khulu wal faraq, yaitu meniadakan tentang sifat Allah itu, meniadakan tentang sifat Allah. Ada sebagai orang yang dia menolak sifat-sifat Allah, tidak menetapkan sifat Allah, sifat bagi Allah. Dia menolak sifat-sifat Allah. Ini namanya at-ta'til. At-ta'til fi babi al-asma' wa sifat huwa nafyu asma'illahi wa sifatihi au ba'diha. Yang dimaksud dengan ta'til adalah di dalam asma wa sifat adalah dia meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Allah tidak punya sifat Rahman, Allah tidak punya sifat Rahim, Allah tidak punya sifat mendengar misalnya gitu. Allah tidak punya sifat melihat. Dia menolak sifat-sifat Allah, karena kalau dikatakan oleh mereka kalau seperti itu Allah sama dengan makhluk. Punya bisa melihat, punya penglihatan, punya pendengaran, sama dengan makhluk seperti itu. Ini namanya al-mu'attil atau ta'til. Orang-orang yang mentaktil namanya mu'attilah, meniadakan sifat-sifat Allah. Kemudian yang berikutnya nggak boleh kita takyif, tidak boleh kita takyif tentang sifat dan nama dan sifat Allah, membagaimanakan. Membagaimanakan. Saya mudahnya kita katakan di sini membagaimanakan Allah. Kita membagaimanakan Allah atau mereka-reka apa yang kita dapati dari nama dan sifat Allah dengan rekaan-rekaan. Misalnya Allah bentuknya seperti ini, Allah bentuknya seperti ini, itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan takyif adalah al-khawdu fi kunhi wa hayati as-sifati allati asbataha Allahu li nafsihi, yaitu kita mengarungi atau membayang-bayangkan tentang substansinya Allah dan bentuknya Allah, sifat-sifat Allah yang telah Allah isbatkan kepada dirinya. Bahwasanya Allah misalnya beristiwa di atas arsy, kita bayang-bayangkan Allah duduk seperti duduknya raja. Tidak boleh seperti itu. Allah turun seperti turunnya malaikat misalnya. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya takyif. Adapun bagi Allah tidak masuk kepada dimensi makhluk.
Kalau makhluk dia terlingkupi dengan dimensi ruang dan waktu, sedangkan Allah tidak terlingkupi dengan dimensi ruang dan waktu. Jadi Allah tidak bisa dibagaimanakan sebagaimana pikiran kita menerawang, membayang-bayangkan tentang Allah. Kemudian yang berikutnya tidak boleh tamtsil. Tidak boleh tamtsil dalam apa yang telah Allah isbatkan di dalam Al-Quran tentang nama dan sifat Allah. Memisalkan atau menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Ya, tangan, misalnya tangan, ketika disebut tangan, kita bayangkan tangan seperti tangan kita. Ya. Ketika Allah sebutkan wajah, kita bayangkan wajahnya seperti wajah makhluk. Ya. Ini namanya tamtsil. Tidak boleh kita tamtsil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah yang telah Allah isbatkan di dalam Al-Qur'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali dari sekian yang telah saya sampaikan ini ada hal-hal yang kurang paham ya apa yang saya sampaikan ya. Silakan ditanyakan ya apa yang saya sampaikan ya. Mungkin ada yang tidak jelas dari penyampaian saya. Ya. Kalau secara ilmu mungkin saudara lebih pandai. Ya. Saya laksana mengajari orang dan mengajari ikan berenang ya. Sudah paham semuanya. Ya, hanya dalam segi penyampaian barangkali ada yang penyampaiannya kurang pas gitu atau kurang difahami. Silakan. Kalau barangkali ada yang tidak jelas dari apa yang saya ungkapkan. Ada Pak? Barangkali sebelum ditutup. Saya siang ya. Ya, kita akhiri saja. Dan juga memasuki bulan Ramadan, saya mohon maaf atas segala sesuatu yang barangkali ada yang tidak berkenan di dalam hati, dari ucapan, dari perbuatan dan sebagainya. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, entah itu menyinggung perasaan dan sebagainya. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf agar memasuki bulan Ramadan hati kita terlepas dari berbagai macam kesalahan ya, berbagai macam sesuatu yang mengganjal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.